Oke guys, setelah melihat cuplikan video tadi, menurut kalian mitos atau fakta sih? Bahwa kita sebagai orang tua yang memberikan gadget kepada anak pada usia dini itu akan mempengaruhi tumbuh kembang anak dan psikologis pada anak. Gimana nih, menurut kalian mitos atau fakta? Oke guys, jadi fakta ya, bahwa penggunaan screen time atau penggunaan gadget pada usia dini itu dapat mempengaruhi tumbuh kembang pada anak. Contoh yang sering aku temuin, yaitu anak kesulitan untuk kontak mata dengan orang lain. Lalu kalau dipanggil, tidak menoleh atau tidak bereaksi. Kemudian juga kesulitan dalam berbahasa, keterlambatan dalam berbicara dibanding pada anak usianya atau yang sering disebut dengan speech delay. Yang terakhir, biasanya kondisi ini membuat anak menjadi pasif atau tidak tertarik untuk berinteraksi dengan orang lain karena ia lebih senang atau lebih asik dengan gadgetnya. Masalah kecanduan gadget pada anak usia dini 0-6 tahun dapat dianalisis melalui teori perkembangan kognitif John Piaget mengembangkan teori tentang bagaimana anak-anak berkembang melalui serangkaian tahap kognitif pada usia dini 0-6 tahun. Anak-anak berada pada dua tahap utama dalam teori Piaget yang relevan dengan kecanduan gadget. Yang pertama, tahap sensori motorik. Pada tahap ini, anak-anak mengembangkan pemahaman dunia mereka melalui pengalaman sensori dan motorik. Mereka belajar meraba, menggenggam, dan bergerak di sekitar mereka. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat mengurangi kesempatan anak untuk mengeksplorasi dunia nyata dengan indera mereka, yang menghambat pengembangan keterampilan motorik halus dan kasar yang sangat penting pada usia ini. Yang kedua, tahap pra-operasional, yaitu usia 2-7 tahun. Pada tahap ini, anak-anak mulai mengembangkan kemampuan untuk berpikir simbolik dan berimajinasi. Mereka dapat menggunakan benda-benda yang melambangkan objek lain, misalnya menggunakan tongkat sebagai pedang. Kecanduan gadget yang berlebihan pada anak usia ini bisa menghambat perkembangan kreativitas dan imajinasi mereka, karena mereka lebih banyak terpapar pada media pasif. Misalnya sering menonton atau penggunaan aplikasi yang berlebih daripada melakukan permainan yang merangsang kreatif mereka. Jika anak-anak lebih sering terpapar pada gadget, mereka mungkin kehilangan kesempatan untuk terlibat dalam permainan imajinatif yang penting untuk perkembangan simbolik dan sosial mereka. Jadi sebenarnya kapan sih waktu terbaik kita bisa mulai memperkenalkan gadget kepada anak? Karena gadget kan juga bisa membantu kita, betul tidak? Memperkenalkan gadget kepada anak memang bisa bermanfaat, tetapi juga perlu dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan dampak yang negatif. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan terkait waktu yang tepat untuk mengenalkan gadget dan seberapa lama anak bisa menggunakan. Pada usia dini, yaitu 0-2 tahun, menurut banyak organisasi kesehatan termasuk American Academy of Pediatrics atau AAP, anak di bawah usia 2 tahun sebaiknya tidak terpapar layar sama sekali. Pada usia ini, perkembangan otak anak sangat pesat dan interaksi langsung dengan orang tua serta lingkungan sekitar sangat diperlukan dan bermanfaat daripada penggunaan gadget. Pada usia 2-5 tahun, pada usia ini gadget bisa diperkenalkan, tetapi penggunaannya tetap terbatas. AAP menyarankan waktu layar maksimal 1 jam per hari untuk anak usia 2-5 tahun, dan pilihlah konten yang edukatif. Pada usia 6 tahun ke atas, setelah usia 6 tahun, anak sudah lebih bisa mengatur dirinya dan memahami waktu layar, tetapi tetap perlu pengawasan dari orang tua. Oke guys, di sini aku akan memberikan tips penggunaan gadget yang sehat untuk anak. Yang pertama, kualitas konten. Jadi kalian harus memilih konten yang edukatif untuk anak kalian. Yang kedua, harus adanya pendampingan dari orang
Jadi, meskipun gadget bisa menjadi alat yang bermanfaat, tetap perlu ada pengawasan dan pengaturan yang bijak. Tujuannya adalah agar gadget tidak mengganggu perkembangan fisik, sosial, dan emosional anak, tetapi tetap bisa menjadi alat yang mendukung pembelajaran dan kreativitas.